Nah, jadi kalau Pak Harto tugas utamanya SD, SMP, Impres, baca tulis dulu yang penting. Kalau gitu, gimana mau jadi negara yang bagus, negara maju orangnya nggak bisa baca tulis. SD, Impres, SMP. Datang Pak SBY, yang tadi sekolah gratis supaya tidak jadi beban masyarakat. Sekarang Prabowo melihat, oke sekolahnya sudah ada, sudah tidak pakai biaya, tapi kesehatannya bagaimana? Karena ini berpengaruh, gizi dan intelijensi kan berpengaruh. Kalau Pak Harto kan quantity of education, dilanjutkan oleh Pak SBY free dan quantity should be enough. Sekarang Pak Prabowo selain kualitas manusia anak-anak kita harus quality of the education. Ya, sekolah unggulan SMA itu bagus sekali, tetapi kuncinya kan universitas. Ilmu pengetahuan tingkat tingginya kan kalau mau hubungan dengan industri, hubungan dengan kemajuan ekonomi jangka panjang kan Stanford University-nya, Palo Alto-nya, Lembah Silikonnya, harus ada jantung pemikirannya. Nah itu saya kira tugas-tugas besar dalam rangka transformasi ke depan. Tetapi masalah strukturalnya sama. Yang tadi Gers bilang, lahan-lahan pertaniannya malah berkurang kan, karena kan kota butuh lahan. Manusia kita ini kepulauan, jadi harus ada game changer, harus ada satu paradigma baru pertanian Indonesia yang modern. Ya. Narasi Prabowo, prosanya yang lagi dibangun ini tadi kalau nggak salah Mas Lili ada sebut ada 4 tadi ya. 4 yang terpenting ya. Yang Kan terpenting, oke. ada banyak hal yang harus dilakukan seorang presiden kan. Tapi yang saya baca dalam 100 hari pertama kan yang tadi Pak Daya. Mungkin Mas Lili bisa bridging sedikit tentang yang 4 itu atau Yang pertama misalnya makan bergizi gratis, MBG. Gimana Mas Lili melihat itu? Ya, kan sebenarnya kan kita terlambat. Jauh terlambat kan di Inggris 1906 oleh Partai Liberal Inggris waktu itu, tapi memang tidak semasif sekarang. Dikasih kan kota-kota besar Inggris, Manchester, London kan muncul slums karena industrialisasi, maka orang-orang miskin di kota supaya tidak jauh ketinggalan dengan teman-temannya itu dan juga sehat dikasih makan siang gratis. Pertama kali Jerman, Amerika, Prancis belajar dari situ. Nah kalau kita mulai sekarang kan, ya kalau orang pesimis bilang terlambat banget, tapi kan kita bisa bilang terima kasih Pak Prabowo daripada tidak, kan lebih baik terlambat. Jadi memang sudah saatnya dan sebenarnya kalau kita mau lihat dari perspektif sejarah, it's about time. Dan ada berkelanjutan sebenarnya. Persis Pak Dayat, kebijakan ini adalah kelanjutan panjang bagaimana pemerintah Indonesia mendidik anak-anak Indonesia dan membuat mereka sehat jiwa dan raganya. Ini kan kata-kata para pendidik bangsa kita, sehat jiwa dan raganya. Nah ini evolusi panjang bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita. Kan tadi sudah kita katakan Pak SBY sekolah gratisnya. Dan sebelumnya jangan lupa ini Mas Pak Soeharto dengan bikin SD Impres. Pak Harto naik akhir tahun 60-an, lihat Bung Karno hebat. Merdeka Indonesia, penyatuan kebangsaannya, nationnya dapat. Tapi 80% orang Indonesia di akhir kekuasaan Bung Karno itu masih buta huruf. 80%. Dari 10 orang Indonesia zaman itu, 8 nggak bisa baca tulis, petani, agraris yang terbelakang. Ya, kita masih salah satu negara termiskin. Jadi tugas pertama Pak Harto pada saat kita ada bonansa minyak, dapat uang limpahan minyak karena kenaikan harga embargo OPEC. Itu ya dia bilang ke Pak Wijoyo, ini tangan kanan ekonominya, ini Profesor Wijoyo, Bhartia Berkeley. Pak Wijoyo bangun sekolah buat anak-anak Indonesia. SD Impres, SMP Impres. Waktu itu juga ada puskesmas, ada apa? Teman-temannya kebijakan ini ya posyandu, puskesmas, timbang bayi, kasih susu kalau bisa. Ini bubur kacang hijau dulu. Bubur kacang hijau. KB, program keluarga berencana itu loh. Nah, jadi kalau Pak Harto tugas utamanya SD, SMP, Impres, baca tulis dulu yang penting. Kalau gitu, gimana mau jadi negara yang bagus, negara maju orangnya nggak bisa baca tulis. SD, Impres, SMP.
Datang Pak SBY. Ya, Yang tadi, betul. sekolah gratis supaya tidak jadi beban masyarakat. Sekarang Prabowo melihat, oke sekolahnya sudah ada, sudah tidak pakai biaya, tapi kesehatannya bagaimana? Karena ini berpengaruh, gizi dan intelijensi kan berpengaruh. Ya. Iya kan Pak Prabowo kan punya pengalaman panjang soal itu. Karena itu kita bilang kepada Pak Prabowo, this is about time. Jadi tentu saja bukan cuma SD dan SMP dan SMA ya. Tugas Pak Prabowo juga dalam pendidikan kan kalau kita lihat beliau mau bikin sekolah unggulan. Itu bagus. Jadi kalau Pak Harto kan quantity of education. Dilanjutkan oleh Pak SBY free dan quantity should be enough. Sekarang Pak Prabowo selain kualitas manusia anak-anak kita harus quality of the education. Ya, sekolah unggulan SMA itu bagus sekali. Tetapi kuncinya kan universitas. Ya. Ilmu pengetahuan tingkat tingginya kan kalau mau hubungan dengan industri, hubungan dengan kemajuan ekonomi jangka panjang kan Riset ini. Stanford University-nya, Ya, Palo Palo Alto-nya, Alto. lembah silikonnya, harus ada jantung pemikirannya. Nah itu saya kira tugas-tugas besar dalam rangka transformasi ke depan. Karena kalau kita kembali kepada makan siang gratis, ini kan penting. Baru dimulai kan, udah sebulan kali ya Mele. Iya, kira-kira segitu. Kurang lebih sebulan kan, sudah ada badannya. Nah, kan kalau kita lihat kan tinggal cara, metode. Iya. Tujuannya semua orang bilang mulia. Iya, setuju. Ya, sebagai tujuan memang it's about time, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu kan. Teknis pelaksanaan. Tetapi Teknisnya. pelaksanaannya. Nah, memang kalau kita lihat secara garis besar, kan ada 3 cara. Yang pertama sistem dapur umum yang sekarang diterapkan. Ya. Tak terhindarkan kalau di daerah susah seperti Papua ya, militer, tentara, polisi kan bikin dapur umum, daerah susah. Itu sistem dapur umum. Ya, pertanyaannya apakah sistem ini tepat untuk daerah perkotaan ya? Itu pragmatis, praktis aja. Dicoba dulu, kalau enggak cari yang lain. Cara yang lain, yang 2 cara, yaitu sekolah yang tanggung jawab. Kirim uang ke sekolah seperti dana bos. Dana bos. Nanti kepala sekolah dan guru yang atur. Kan banyak pedagang kaki lima di sekeliling sekolah. Bagaimana mobilisasi itu kantin sekolah. Alternatif itulah ya. Alternatif ya. Yang ketiga, orang tua, sistem BLT. Kalau 10.000 per anak, anaknya ada berapa yang sekolah SD, ada 2 ya kasih 20.000 kali 2, 10.000 kali 2. Per hari, sebulan berapa. Jadi kan paling gampang pasti cara itu. Dan cara sekolah yang nanti wajib kontrol murid itu betul. tinggal bagaimana mekanisme kontrol. Kalau sekolah yang bikin, bagaimana orang tua kontrol, bagaimana bupati kontrol, bagaimana gubernur kontrol. Nah, kalau diberikan orang tua, bahwa yang sekarang sudah dipilih adalah metode dapur umum ya itu oke. Tapi kan bersikap ini kalau metode learning by doing aja dengan keterbukaan jiwa. Ya kan, dengan kejujuran, setelah dilakukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kayaknya cara ini paling ribet deh dapur umum, kita coba ganti sistem sekolah, kita coba ganti sistem orang tua langsung, orang tua yang masak buat anaknya, bungkusin, bawa pulang, kan orang tua yang paling sayang dong sama anaknya. Bukan gubernur, bukan bupati kan, bukan komandan kodim kan, tapi ini kan mungkin juga sesuai aja. selera anaknya kan, kalau orang tua yang masak kan. Tahu apa. Jadi, tetapi kita harus fair bahwa ini sudah dimulai, biarkan berjalan, evaluasi. Kalau memang tidak efektif, cari cara lain. Nah, barangkali sistemnya juga kombinasi. Di daerah susah, pakai dapur umum. Di daerah yang gampang, sistem sekolah, di mana sekolahnya ketahuan bagus, guru-gurunya, kepala sekolahnya, lingkungan pedagang sekitarnya ada. Sekolah yang penyelenggaranya. Di mana daripada ribet pakai sistem BLT aja deh, kirim uang aja kan. Tinggal identifikasi itu orang tua. di daerah-daerah yang orang tuanya nggak terlalu sibuk, aman itu sistem BLT itu lebih Dan juga bisa membantu orang tua dong kan. Orang tua kalau punya 3 anak sekolah dikasih 30.000 sehari, dia masak, barangkali kakaknya pun bisa dapat. Gitu loh. Barangkali adiknya yang bayi juga bisa dapat. Nah, tetapi kan tidak boleh bersikap ideologis dalam melihat metode. Metode itu harus praktis, fleksibel. Tergantung evaluasi lapangan. Jadi yang penting kejujuran, keterbukaan jiwa, kebesaran hati. Kalau cara ini nggak jalan, pakai cara lain. Jangan dablek, jangan ngotot, jangan ideologis dalam metode. Ideologi itu dalam tujuan besar kayak tadi Pak Prabowo kan, anak-anak harus selain pendidikannya baik,
gizinya pun Gizinya. baik. Karena ini berpengaruh juga. Betul. Kita kan juga senang lihat anak Indonesia yang sehat, cerah, tidak stunting. Siapa yang nggak mencintai kemuliaan jiwa yang seperti itu? Itu kira-kira soal makan siang gratis Pak Dayat. Apa namanya, swasembada pangan, gimana Ya. Mas Celi perspektif melihat ini? Narasi yang kedua ini. Ya, saya kira kebijakan yang strategis dan penting juga kan. Kalau kita lihat Ya. penduduk kita sekarang betul. berapa Pak Dayat? 280 juta. 280 juta kan nggak berhenti penduduk kita. Ya, ya, ya. 20 tahun lagi kira-kira berapa kalau kita 20 proyeksi dengan tahun fertilitas, bisa. mortalitas? 350-an lah, sekitar 350 juta. Ya. Ya, 350 juta kan kira-kira ya. Nggak Iya. terasa satu generasi lagi 350 juta. Mungkin setelah itu satu generasi lagi ya 500 juta kan. Ya. Wah. Sementara Indonesia ini kan negara kepulauan. Ya. 2/3-nya laut. Lahan untuk pertaniannya Betul. nggak banyak Pak Dayat. Sehingga pangan itu selalu menjadi aspek yang strategis Ya. buat kita kan. Nah, bagaimana memberi makan, kan 280 juta orang yang kemudian akan menjadi 350 juta. Kan pakan dasarnya kita katakanlah beras. Kan paling tidak produksi beras kita harus sesuai dengan jumlah penduduk. Ya kita boleh aja impor dari waktu ke waktu kalau kritikal. Tetapi secara sustainabilitas ke depan, kayak COVID kemarin kan, Iya. negara-negara pengekspor mau. beras nggak mau ekspor karena lagi krisis, mau kasih makan penduduknya dulu, baru lihat penduduk yang lain. Kan jadi produk pangan itu memang Penting banget. Ya. Tapi strategis. ya, tapi gimana kan kita lahan juga udah sedikit gitu. Nah itu makanya dari segi sejarah kan waktu kita baru merdeka kan ada penulis Amerika yang sangat bagus, antropolog, Antropologi. Ya. tetapi nulis juga soal pertanian. Clifford Geertz, Ya, ya, Clifford. Agricultural Involution, bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ya. Involusi pertanian. Ya, gampangnya beginilah kalau dia salah satu yang dia katakan kan, karena kita kepulauan kan tanahnya nggak Terbatas. seperti Amerika Ya. Latin, Afrika yang benua. Ya. Nah, kan kita nggak punya sistem feodal seperti di Eropa. Anak tertua aja mewarisi tanah, tapi semua anak kan mewarisi tanah. Jadi kalau Paris. punya anak 5, tanahnya sekarang 1 hektar, ya generasi berikutnya masing-masing 2.000 meter. persegi. Setelah itu sekian generasi ke depan kan tanah, makanya kalau terbang di atas Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah kan, lihat peta-peta Ya. sawah Sawah. kita kan yang kecil-kecil. Ya tentu saja indah dipandang mata, tetapi sebagai pertanian kan Ya, ya. kecil-kecil seperti Ya. itu kan Yang- susah untuk yang mekanisasi. dimaksud Involusi oleh Goethe. Itu evolusi kan, artinya merumit, mengecil, makin susah tapi tidak semakin produktif. Ya. Itu kita merdeka. Kita kan negara agraris, Wak. Ya. Sekarang juga 30% penduduk Masih. kita masih sekitar bekerja di sektor terkait pertanian. Ya. Oke. Kalau negara maju kan 2%. Tinggal 2%. Dulu semuanya pertanian, tapi penduduknya yang bekerja untuk sektor pertanian kan tinggal 2%. Ya. Tapi memberi makan 100%. Karena kan modern mekanisasi, produktif. Nah, sejarah pertanian kita, pertama kali kita bisa swasembada beras. Tahun 84. Kalau lupa. Zaman Pak Harto. Pak Harto ini harus diakui Ya, hebat. ya, betul, betul. Tadi anak-anak dikasih sekolah Ya, SD Impres, supaya SMP ada Impres, buta huruf. kemudian ya banyak yang kritik Pak Harto lah, ada kelemahan macam-macam, tetapi dalam soal ini harus diakui. Pertama kali yang Swasembada Geertz pangan. bilang involusi pertanian itu, Pak Harto bilang, the proof is we can do it by ourselves. Gitu loh, tahun 84. Itu sampai PBB, FAO, itu memberi penghargaan kan betul. kepada Pak Harto gitu loh. Nah, kenapa waktu itu bisa berhasil swasembada pangan? Ini penting nih. Ini kan kalau Ya, ya. kalau Pak Prabowo mau bikin transformasi besar dalam soal pangan Bisa belajar ke depan, bagaimana caranya mengulang kembali dalam cara yang berbeda. Harus berbeda karena waktu zaman Pak Harto dalam 84 penduduk 160 juta. Ya. Pak Prabowo sekarang 280 juta. Ah, Udah beda 100 juta lebih yang harus dikasih makan. Nggak bisa dengan cara Pak Harto lagi, tapi Iya. nggak apa-apa, kita belajar dulu. Iya. Belajar dulu dari cara Pak Harto. Waktu itu swasembada pangan hanya mungkin karena 2 hal, 2 elemen. Yang pertama dalam biologi, Oke. bibit, Ya, natural. varietas baru kan. Yang kedua dalam infrastruktur industri pupuk. Ya, jadi ini 2 terkait. Ya. Nah, pertama dalam soal biologi kan Norman Borlaug ya, ahli pertanian dari Amerika ya, dari Kanada Amerika lah ya, menemukan
dapat hadiah Nobel perdamaian dia karena Gara-gara penemuannya ini Penemuan. membuat India tidak kelaparan. Dapat Nobel perdamaian tahun 70-an. Awal mulanya revolusi hijau, Green Revolution, di mana pertanian gandum dan beras terutama itu menjadi begitu produktif karena penemuan bibit baru dari Norman Borlaug. Ini yang ditiru di Filipina dan ditiru di Indonesia. Ya, Pak Harto meresmikan namanya BB Padi, Balai Benih, Balai Besar Padi di Sukamandi itu loh, Pak Dayat. Kerawang sana sedikit. Yang diberi penghargaan oleh Freedom Institute. Ya, ya. Kalau nggak Berapa salah tahun itu yang lalu? nama varietas itu ini Mas. IR 75 kalau nggak salah. VUTW. Ya. Varietas unggul Nah. tahan wereng kalau nggak salah. Ya, itulah, itu biologi. Jadi satu Ya. penemuan baru yang kita adaptasi, ya. Penemunya dapat hadiah Nobel, kita bisa kasih makan rakyat kita. Ya. Jadi ada varietas baru yang membuat lebih produktif, lebih tahan hama. Ya, betul. Ya. Yang kedua itu tidak bisa berhasil kalau tidak ada yang kedua. Karena varietas baru ini butuh pupuk yang banyak. Oh. Ya, jadi walaupun kecil tadi, involutif tadi, Ya, ya. tapi dikasih pertanian bibit Bibit yang baru, bagus, dikasih betul. pupuk Pupuk banyak, bagus. dia jadi lebih produktif. Nah, pupuk itu kenapa berhasil? Pak Harto tahun 70-an, ya petrokimia, pupuk Kalimantan, Iya. pupuk Pupuk terus kaltim. pupuk Kimia, kujang, pupuk itu kan kujang. semuanya pertengahan 70-an. Iya. Ya, 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 ya. Karena pada saat itu para ahli pertanian yang membantu Pak Harto sudah bilang bahwa kalau tidak ada industri pupuknya, walaupun sudah ada biologinya dari Norman Borlaug juga sendiri bilang bahwa ini varietas membutuhkan pupuk yang masif. Dibuatlah pupuk kaltim, Ya. dibuatlah pupuk kujang, dan itulah bertemu tadi industri Temuan di pupuknya, bidang biologinya biologi, dapat, swasembada pangan tahun 84. Hmm. Itu pelajaran penting. Ya. Nah, kalau Pak Prabowo mau mengulang ini, swasembadanya ya, Swaspodanya. caranya tetapi ya biologi benihnya harus bagus, Ya, betul. kan benih itu kan kita pengalaman peternakan kan harus diperbarui dari waktu ke Bener. waktu. Dan ilmu pengetahuannya nggak boleh berhenti. Betul. Ya kan? Betul. Yang kedua, pupuknya juga harus terus-menerus, karena kan nggak mungkin tanpa pupuk. Nah, tetapi masalah strukturalnya sama. Yang tadi Gers bilang, lahan-lahan Lahannya, pertaniannya itu malah dia. berkurang kan, Betul. karena kan kota butuh lahan. Betul. Manusia, kita ini kepulauan. Ya. Jadi harus ada game changer, harus ada satu paradigma baru pertanian Indonesia yang modern. Nah, menurut saya apa yang sudah dirintis Pak Prabowo di awal 100 hari ini, food estate di Merauke Oke, food atau estate, food ya. estate di Kalimantan. Kalau Kalimantan kita bisa catat dulu bahwa Pak Harto pernah coba 1 juta hektar di Kalimantan tapi nggak cari lahan berhasil ya? baru. Karena lahannya lahan gambut, Mel. Oh, oke. Pertanian itu nggak bisa lawan tanahnya. Tetapi di Merauke, lahannya datar, banyak sungai karena pegunungan Jayawijaya kan tingginya Ya, ya, 4.000, 5.000, banyak sumber air. Jadi di bagian selatan Papua, yang Merauke, Ya, ya. Asmat dan sekitarnya itu memang tanahnya ideal. Airnya banyak, aluvial, topsoilnya bagus. Dan kalau mau cari 1 juta, 2 juta hektar di situ ada. Ada. Nah, tentu saja begini. Kayak tadi kan metode Metode, yang betul. tadi. Ya, ya, ya. Bagaimana caranya sehingga pelaksanaannya memang baik. Karena kalau mau mekanisasi besar-besaran, dan hanya itu caranya. Ya, lahan luas terhampar. Nggak bisa lagi hanya Terhampar. sekedar cara Pak Harto tahun 84. Karena Ya. penduduk makin banyak, lahan makin kurang kan. Betul. Nah, Itu kuncinya tuh, Ya. itu kuncinya. Sehingga satu-satunya di Indonesia ini, yang kepulauan ini, tanah yang ada untuk ideal ya, pertanian modern yang full mechanized. Di mana kalau sekarang ini kan 1 hektar kira-kira 4-5 ton per hektar sawah lah ya, dapat padi, dapat berasnya. Kalau modern bisa sampai kayak di berbagai negara 8 ton sampai 9 ton, 2 kali lipat. Fully mechanized dan untuk 1 hektar ya. untuk 1 hektar, dan penduduknya kan kurang. Ya. Yang bekerja di situ, sehingga penduduk yang tersisa di pertanian sekarang 30% kan bisa masuk ke sektor industri, Betul, betul. masuk ke sektor urban. Nah, Anak petani ini loh, ini kan Iya, iya. teori negara maju kan gitu. Semuanya dulu negara pertanian, kemudian menjadi negara maju. Sekarang di Amerika tinggal 2%, di Eropa 2% yang kerja di pertanian, tapi makannya cukup. Nah, itulah mekanisasi, itulah industrialisasi pertanian. Itu yang harus dilakukan di Merauke dan sekitarnya. mekanisasi berarti. Tinggal
bagaimana melakukan itu penduduknya senang, penduduknya ikut terlibat, saudara-saudara kita orang Papua yang asli maupun pendatang yang di sana itu bisa merasa mendapat manfaatnya yang besar. Nah ini kan demokrasi, ini ilmunya governing tadi yang dilakukan dikonsepkan oleh Pak Prabowo adalah cara yang benar, game changer. Tinggal bagaimana realisasinya, apakah memanfaatkan ilmu modern. Ya, artinya tadi kan biologi kelanjutannya, mekanisasi modern, tetapi juga memang penduduk di Papua Selatan kan sangat sedikit dibandingkan Jawa. Ya, kepadatan penduduknya. Tapi kan manusia adalah manusia. Individu adalah individu yang harus dihargai. Nah, bagaimana negosiasi, bagaimana melakukan pemerataan, bagaimana membuka kesempatan kerja, sehingga ini disebut sebagai peluang baru oleh siapapun, termasuk oleh para saudara-saudara kita yang ada di sana, Mel. Sehingga pemerintah senang, rakyat senang, Indonesia sebagai sebuah bangsa dapat memenuhi pangannya sendiri sebagian besar paling tidak. Harus ada cara bagaimana tanah-tanah yang memang ideal buat pertanian modern skala besar bisa dimanfaatkan. Dan saya kira bagusnya adalah langkah pertama Pak Prabowo sudah dilakukan. Itu kita harus apresiasi. Nah, tentu saja semua pihak wajib bagaimana memberikan pandangan sehingga lebih baik lagi pelaksanaannya di masa-masa mendatang. Kira-kira itu.